siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami siap menari bagi-Mu Bapa. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sebelum kita memuji Tuhan, berikan dulu salam bagi jemaat Tuhan. Samping kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik. Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa Allah kita lain bersama yang memegang tanganmu? Haleluya. Kita ketinggian lalu katakan Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Sesuatu
Tetapi kalau hari ini kami masih bisa bernafas Tuhan,
Tuhan, Kau beri kesehatan dalam kehidupan kami. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Berkali-kali kami jatuh, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, Dia angkat kita. Dia tempatkan kita menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. 10 tahun yang lalu kalau engkau lihat, siapakah engkau? Kalau malam hari ini engkau ada, mungkin engkau lihat tetanggamu, kakakmu, adikmu sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kalau hari ini Tuhan masih beri engkau nafas kehidupan, berarti Tuhan masih punya rencana yang besar di dalam hidupmu. Sebab itu hari-hari ini persiapkan hidupmu. Beri hidupmu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kau main-main lagi hari-hari ini. Saya harus berulang-ulang kali memberi firman Tuhan kepada engkau. Kalau Tuhan mau ambil, dia nyana lama. Tuhan mau kasih, dia nyana lama. Kalau hari ini engkau masih diberi nafas kehidupan, di rumah sakit sana banyak orang-orang yang hidungnya ada oksigen, tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin tabungan mereka ada miliar. Engkau mungkin hari ini di tabunganmu engkau tidak ada apa-apa. Tetapi kalau hari ini engkau Tuhan masih beri kesehatan, itu anugerah yang besar. Kau tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami harus lalui berbagai-bagai macam persoalan hidup, masalah hidup Tuhan, tetapi kalau hari ini aku masih diberi kesempatan, ini semua karena anugerah-Mu. Ini semua kebaikan-Mu dalam hidupku. Ya ralabasika ralabataka ya ralabuse. Terima kasih Bapa yang baik. Sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman itu Tuhan boleh menjadi penimbulan ilahi dalam kehidupan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada sesuatu yang berbeda yang kami terima Tuhan. Kami selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, kami hanya manusia biasa, banyak kekurangan Tuhan. Tetapi kami percaya, kami minta Roh Kudus memakai hidup kami. Apa yang keluar dari mulut kami itu dari Engkau Tuhan. Sehingga benar-benar kami pulang dari tempat ini ada sukacita, ada kebenaran, ada pemulihan dalam kehidupan kami. Sehingga hari-hari ini kami tidak akan main-main lagi dengan kehidupan ini Tuhan. Ini kesempatan yang baik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Mungkin saudara-saudara yang datang hari ini, soalnya saya lihat kan banyak yang baru-baru, banyak mungkin lihat di flyer, lihat yang mau khotbah Pendeta Jeffrey Piring. Saya juga tadi menyembah. Cuman memang dari tadi siang waktu saya buat makanan, seperti Tuhan bilang banyak dipasiap nana sabantah. Oh Tuhan, nana tahu kok ini pengucapan mau macet dia. Aduh betul. Pas sementara menyembah Pak David boleh Pak kita, Pak Pendeta Jeffrey ada khotbah di Motoling dari jam 9 pagi, terus lagi pulang ini nana bisa berjalan tuh oto. Nggak bisa datang di tempat ini. Oh Tuhan, penonton mau kecewa ini Tuhan. Tuh, orang harap-harap ini Jeffrey Piring. Tapi yang berkhotbah ini, aduh, bagaimana ya? Tuh, dalam Tuhan jangan didorong di hati. Karena siapapun yang berdiri di sini itu adalah utusan Tuhan. Tuh, kita percaya hari-hari ini Tuhan punya kasih karunia di dalam orang kehidupan. Tuh, sama seperti orang berdoa tadi. Kalau hari ini Tuhan masih beri nafas kehidupan. Saudara tuh 3 hari lalu hari Kamis orang berdoa di muka situ yang orang suaan Tante Tina Tamanatan yang meninggal, cucu saudara.
Cuma dapat beli, Pak Ibu Nora mau beli plastik es mambo suami istri. Tiba-tiba keluar tabrakan di situ 2 motor. Yang suaminya hidup, yang ibu-ibu yang 2 dibonceng, 2 meninggal, saudara-saudara. Kita bilang Pak Tante Nora. Makanya kenapa saya 6 bulan ini, saya tadi bercerita dengan Tasya, dengan Ibu Anci. Kita bilang kita hari-hari ini kita nih mau kotori kita hati. Kita suka, kita mau beri yang terbaik. Tasya, tadi kita bercerita, orang yang tahu besok orang masih hidup atau nyanda. Orang lihat itu ibu-ibu, kok ada lagi yang di jembatan sana, dia sementara mencari orang kaya Islam banyak doi, sementara batibo mati ditampah. Apa orang tahu besok orang masih hidup atau nyanda? Apa orang ada nyawa reserve pada simpang-simpang? Kenapa Tuhan harus peringatkan pada orang supaya orang hidup ini, orang berhati-hati, orang jaga orang kehidupan ini. Karena yang hidup di sekarang ini akan menentukan orang masuk surga atau masuk di mana? Di neraka. Yang sekarang ini menentukan. Jangan saudara pikir, oh nanti jomblo di surga baru mau bertobat. Nyanda. Kalau hari ini engkau Tuhan masih beri kesempatan itu pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ibu-ibu yang baik-baik, jadi suami-suami yang takut Tuhan. Tuhan kok tidak mau cari yang jago-jago, saudara. Sering kali saya berulang-ulang kali bilang kepada saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mencari orang mesti sekolah Alkitab, mesti STH, MTH, atau naik-naik di mimbar. Mungkin engkau ibu-ibu cuma tukang bakso. Tetapi kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan, hidup selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri di dalam hidupmu, itu engkau berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin bapak-bapak cuma jadi tukang ojek atau apa mungkin di hadapan manusia itu pekerjaan seperti terlalu hina, terlalu kecil. Tetapi kalau engkau lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan bersyukur, itu adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan anak-anak muda, sekalipun mungkin orang tuamu single parent, tidak ada papa, tidak ada mama, atau mama sendiri atau papa sendiri, Tuhan kan orang lain cuma tinggal di rumah kontrakan. Napakah siang kita teman-teman rumah 4 tingkat, itu tidak akan jaminan, saudara-saudara. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, itu damai sejahtera Roh Kudus akan taruh di dalam hidupmu. Engkau akan menikmati apa yang Tuhan beri di dalam hidupmu. Karena yang lain-lain kalau bisa cari di Manado, tetapi itu damai sejahtera tidak bisa dicari di tempat lain. Hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu saya alami, saudara-saudara, dulu banyak doi, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Tidak ada Roh Kudus di dalam hati. Semua perintah apa yang kau berpikir kelihatannya baik, kelihatannya benar, tetapi belum tentu di hadapan Tuhan itu berkenan. Tetapi setelah saya hidup berkenan kepada Tuhan, itu damai sejahtera tidak bisa diganti dengan apapun. Lain kali ATM kosong, tapi kita tidak pernah takut, kita tidak pernah khawatir, karena Tuhan banyak cara untuk memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan kau pikir, aduh, kita lagi kok so gaji 15 juta so aman. Saudara lihat sekarang, Tuhan mau angkatnya nak lama. Kalau dia mau kasih bangkrutnya nak lama. Karena Tuhan semua yang pegang trompet kehidupan, bukan trompet jago. Semua Tuhan yang pegang. Sebab itu hari-hari ini, kalau saudara ada di tempat ini, kesempatan untuk memperbaiki diri. Tuhan hari ini, aku ingin memperbaiki lagi supaya hidupku lebih berkenan kepada Tuhan. Kalau trompet hidup berkenan kepada Tuhan, itu pasti akan dampak pada trompet keluarga. Pertama, trompet keluarga akan menikmati itu trompet perubahan hidup. Tuhan tidak pernah cari berapa kali engkau beribadah. Mungkin Senin kita beribadah, Selasa, Rabu, Kamis, ini ada berhenti. Tetapi kalau engkau tidak berubah, itu tidak akan jaminan dalam hidupmu. Orang di dalam rumah, kalau itu suaminya nak berubah, biar hari-hari masuk gereja, itu istri merasa seperti neraka di dalam rumah. Begitu juga suami. Biar itu istri Senin, Selasa, ketua kom ibu lah, dia kene, apapun jabatanmu di dalam gereja. Mungkin engkau berkhotbah, tetapi kalau hidupmu tidak ada perubahan hidup, itu rumah tangga baik-baikan neraka. Tetapi mungkin engkau tidak ada jabatan di dalam gereja,
tidak setiap hari datang beribadah, tetapi engkau ada hubungan dengan Tuhan tiap hari. Orang kalau ada hubungan dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan, pasti hidupnya kelihatan. Tidak akan pernah khawatir, tidak pernah mau cerewet-cerewet, nyana mau marah-marah, karena ada Roh Kudus. Kenapa orang harus mau marah-marah? Kenapa orang harus khawatir? Filipi 4 ayat 19, Aku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaannya Tuhan, bukan kekayaannya saudara. Dan malam hari ini, saudara-saudara, kita akan membaca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Pegangilah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kunci kerajaan surga. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini firman Tuhan datang untuk jemaat yang ada di Philadelphia, tetapi kunci kerajaan surga ini diberikan kepada Daud. Kunci Daud. Kenapa harus Daud? Saudara, hari-hari ini kita jangan hanya menjadi orang-orang Kristen yang di depan pintu. Orang Kristen yang biasa-biasa, yang penting so happy Sunday, so masuk gereja. Mau dengar kayak itu firman Tuhan, yang penting pendeta solia kita bermuka masuk gereja. Sekarang bukan itu, saudara-saudara. Tuhan mau kita menjadi orang-orang Tuhan yang punya kunci kerajaan surga. Sama seperti Daud. Tuhan bilang, Tuhan akan memberi kunci itu. Apa yang orang buka di surga, dia akan terbuka di bumi. Apa yang orang tutup di sini, dia akan tertutup di surga. Bayangkan, Tuhan orang perintah. Itu kan kunci. Kan Tuhan, orang. Daud yang perintah. Apa yang dia buka, tak buka di surga. Apa yang dia tutup, tak tutup di surga. Tetapi menjadi seperti Daud itu tidak gampang. Ada harga yang harus orang bayar. Ada ketentuan-ketentuan yang harus orang perkerjakan. Kalau orang cuma menjadi orang Kristen, yang penting masuk gereja. Kalau di gereja sini kan saudara tidak harus berpindah di tempat ini. Yang penting saudara datang menyembah Tuhan biar saudara digemim. Di gereja mana, saya di sini selama sekian tahun tidak pernah harus datang di sini juga kok menjadi jemaat. Rugi kalau cuma jadi berjemaat. Harus jadi muridnya Tuhan, harus jadi anaknya Tuhan. Kan kalau orang pe bapa, Yesus orang pe bapa, orang tuh anak. Coba saudara pikir tuh anak. Biar saudara sudah ada doi, kalau tuh anak minta, biar kurang mau bagaimana, meremeji tuh orang tua, pasti mau berusaha. Jadi hari-hari ini saudara jangan hanya mau menjadi jemaat. Semua pendeta, ayo hari-hari ini jadi murid Tuhan. Sakit berdoa, tidak ada apa-apa
engkau lihat, dia menjadi raja yang luar biasa. Tetapi sekalipun dia punya kerajaan, dia punya gelar, diurapi oleh Tuhan, Tuhan yang pilih, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, dia harus tanya kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau pada kita hari-hari ini. Apapun profesi kita, apapun hidup kita, setiap langkah kehidupan harus bertanya kepada Tuhan, karena Dia yang mempunyai langit dan bumi dan yang punya nafas kehidupan kita. Kalau hidup kita mau pegang kunci kerajaan surga, yang pertama, hidup harus intim dengan Tuhan. Orang lihat Daud, kenapa dia dipilih oleh Tuhan? Salah satu nabi yang berkenan kepada Tuhan hanya Daud. Musa, sekalipun dia menyeberangkan bangsa Israel 40 tahun, tetapi Tuhan bilang, hanya Daud yang berkenan di hatiku. Karena apa? Karena Daud hidup dan dalam satu hari 7 kali dia menyembah Tuhan. Hidupnya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu berulang-ulang kali kepada saudara, itu menyembah kepada Tuhan itu bukan mesti berdoa. Saudara jadi istri yang baik-baik, itu penyembahan yang sobri kepada Tuhan. Jadi oma, jadi berkat kepada cucu-cucu, itu penyembahanmu kepada Tuhan. Menjadi suami, toh, dimanapun pergi dan berada, biar lebahnya yang bagoda-bagoda, aduh nyanda Tuhan. Apa yang bisa dipersatukan tidak ada yang mau dipisahkan. Biar kinclong di mana-mana, mau goda-goda. Karena hidupmu itu yang melihatkan ada mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, memberi kekuatan 4 orang. Mungkin istri tidak bisa memandang engkau di mana, tetapi ada mata yang memandang engkau. Apapun yang engkau lakukan, semua Tuhan tahu. Hamba Tuhan bisa engkau kelabui, istri bisa engkau kelabui, suami bisa engkau kelabui, tetapi Tuhan tidak pernah dan tidak akan bisa engkau kelabui. Sebab itu hari-hari ini, kalau engkau mau menerima kunci kerajaan surga, apa yang engkau minta kepada Tuhan, engkau buka, dia akan terbuka. Apa yang engkau tutup, apa yang engkau lepas, dia akan terlepas. Di dalam nama Yesus, di sini pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Jadi ini Daud, kekuatannya tidak seberapa. Sama kayak orang hari-hari ini, tidak seberapa orang. Nyana sekolah Alkitab, nyana pandai, nyana apa, ini Daud kan. Sedangkan DP Papa aja, nyana promosikan dia. Yang DP Papa promosi DP kakak-kakak. Dia kasih yang cuma di padang belantara. Dia hanya mengembalakan 3 kambing domba. Secara manusia orang tua tidak peduli, tetapi Tuhan hanya lihat hatinya. Di mana dia mau dibentuk oleh Tuhan, di mana Tuhan suruh dia lakukan, dia lakukan. Dan hari-hari ini saudara-saudara, kalau engkau ingin ada kunci kerajaan surga di dalam tanganmu, di sini ada bilang kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi kalau engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, itu yang Tuhan tuntut hari-hari ini. Bukan berapa banyak engkau naik di sini, berapa banyak engkau basingers, main musik, bahotbah. Bukan itu. Itu hanya karunia. Kan masing-masing Tuhan kasih karunia. Ada yang bahotbah, ada yang basingers, ada yang dia mengajar. Itu hanya karunia. Tetapi yang Tuhan tuntut pada orang, yaitu karakternya orang. Bagaimana orang hidup jadi berkat. Sama dengan Daud. Dia harus mengampuni. Itu Saul, sebenarnya dia sudah diurapi oleh Tuhan 17 tahun dia diurapi, tetapi nanti 30 tahun baru dia memerintah jadi raja. Dia rela. Dia jangan mau dusu-dusu. Saul, kasih pak kita Jo, Tuhan solantik pak kita 17 tahun dia seurapi, turun jangan jadi raja. Enggak. Dia tunggu waktunya Tuhan. Dia tidak mau sembarangan mau ambil itu haknya. Orang yang mau diberi kunci kerajaan surga, orang yang suka mengalah, menerima, tunggu itu waktunya Tuhan. Tuhan, lama kok Tuhan mau jawab. Tuhan, lama kita utang mau lunas. Tuhan, lama. Karena Tuhan punya waktu di dalam hidupmu. Karena ini proses kehidupan yang membuat orang dewasa di dalam Tuhan. Kalau cepat-cepat Tuhan jawab, orang tidak akan menjadi dewasa. Tetapi kalau orang menerima itu proses itu, membuat orang mengerti, aduh iya Kang Tuhan. Kalau Tuhan yang proses kotek kita karakter tidak akan pernah berubah.
dimanapun orang pergi, orang pasti tidak disukai orang. Tetapi kalau orang berubah, dimanapun orang suka dengan orang kehidupan. Itu kunci kerajaan surga. Ada orang kehidupan. Orang nyaman bergaul dengan orang. Orang suka bergaul dengan orang. Dan salah satu yang orang harus lakukan, Tuhan, Tuhan ada bikin sakit hati Pak kita. Apa firman Tuhan bilang di Lukas 6? Ampunilah, kasihilah musuhmu. Duh Tuhan, biar Jokoman. Tuh lain-lain kita boleh backing Tuhan. Mari itu mengampuni Tuhan. Aduh, sudah Jo. Biar Jo kita nyana masuk surga. Jadi bagaimana Tuhan mau kasih kunci kerajaan surga? Itu firman Tuhan, Tuhan cuma pilih-pilih. Itu yang sedap, Tuhan mau backing. Yang tidak sedap, Tuhan mau backing. Tetapi di sini firman Tuhan bilang, kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi hari-hari ini, kalau Tuhan sudah bilang ampuni, ampuni. Amen. Apapun yang harus Tuhan bayar, memang ada harga yang Tuhan harus bayar. Karena Tuhan aja, Yesus dia ampuni. Waktu dia mau salib tuh, kalau mau pikir dia Tuhan, berapa lama dia mau tembak semua? Dia cuma tiup mati semua nih orang-orang yang mau, orang-orang Farisi yang mau menyalibkan dia. Tetapi tidak mau dia. Dia kasih belajar pada orang bagaimana dia harus mengampuni. Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amen. Itu yang Tuhan mau di dalam hidupmu, supaya Tuhan kasih kunci kerajaan surga. Kalau Tuhan sepegang itu kunci kerajaan surga, orang sakit, dia tidak perlu mau telepon Pak Ibu Geng. Tuhan suka kasih kuasa betul tangan. Sama kan? Saya dengan saudara sama, tinggal di profesi yang berbeda. Kita gembala, saudaranya mah. Tapi di hadapan Tuhan, orang sama di hadapan Tuhan. Tuhan sudah kasih kunci pada orang. Tuhan kasih kuasa pada orang. Tetapi kenapa itu kuasa itu seringkali tidak berlaku dalam orang kehidupan? Karena Tuhan hanya pilih-pilih itu firman Tuhan. Yang sedap-sedap, itu yang orang mau backing. Tetapi yang tidak sedap, Tuhan mau backing. Tetapi kalau saudara ingin supaya saudara pegang kunci kerajaan surga, apa yang Tuhan ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang Tuhan lepas di surga, dia akan terlepas di bumi. Lakukan itu. Bangun keintiman dengan Tuhan. Di dalam setiap hidupmu, setiap hari, hidupmu memuji dan menyembah Tuhan. Apapun Tuhan lakukan dengan Tuhan, sololake, basapu, bapel, memasak. Oh Tuhan, bersenang kayak dorang, apa dorang cuma sudah lakukanlah saja itu untuk Tuhan. Kalau saudara lakukan segala sesuatu pekerjaan untuk Tuhan, jangan mau lelah. Itu upah dapat orang. Terus siapa yang bekerja dapat upah. Jangan saudara kira jadi ibu-ibu biasa-biasa memasak-memasaknya dapat upah. Ada. Mungkin suamimu, anakmu, nyala kasih upah. Ada upah dari surga. Tuhan bilang, apapun yang Tuhan kerjakan untuk Tuhan, berarti jerih lelahmu di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tetapi di sini banyak ibu-ibu selalu aja mengeluh. Duh, kemarin tapi laki itu dong bersenang-senang dia. Kita sudah lelah begini. Dia cuma ada kesana kemari. Masih biar Jo dia kesana kemari. Engkau lakukan Jo, engkau sebagai ibu rumah tangga, karena upahmu besar di surga. Tidak usah mengeluh-mengeluh, karena kalau bersungut-sungut orang tidak akan pernah dapat upah. Itu yang saya lakukan, saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Kang. Waktu hari Rabu orang udah berdoa, tiba-tiba Ibu Novi bilang, Ibu, kita udah lihat Pak Ibu, Tuhan udah kasih kunci. Oh Tuhan, kita ingin tahu Kang. Makanya kita dapat baca nih firman Tuhan ini karena kita baca. Oh, ini kok itu kunci. Kenapa Tuhan kasih kunci bagi kita? Karena segala kita kok bukan cuma 2 jam ada di sini. 24 jam kita hidup untuk Tuhan. Kita bantu kita pe anak-anak, kita bantu kita pe cucu-cucu. Apapun kita lakukan karena kita backing untuk Tuhan. Bantu jemaat, pelayanan. Tidak pernah kita merasa lelah, karena Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru. Jadi saudara bilang ini, sedangkan untuk Ibu Gembala sama dengan Anci waktu kita waktu hari Jumat umur 63 tahun. Om Anci bilang begini, Omak kok Tuhan ke tangan kanan, begitu. Setiap omak minta Tuhan yang kasih. Karena iyo janganan ira kita tuh
Tuhan kasih itu kunci itu, kung Tuhan kasih apa yang kita minta tangan kanan itu, mana lihat kita bahwa bukan, mana lihat kita hidup 24 jam apa yang kita baking. Semua kita baking untuk Tuhan, kasih bersih-bersih, bapel-bapel untuk Tuhan. Semua kita baking yang apa nanti kita mengeluh, karena kita tahu jerih lelah di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tapi banyak orang cuma dapat lihat 2 jam di gereja manis. Oh haleluya, menyembah, menangis-menangis. 22 jam di rumah tidak jadi berkat. Itu tidak akan menentukan orang mendapat kunci kerajaan surga. Tetapi di dalam orang kehidupan 24 jam orang hidup, mari orang berkenan kepada Tuhan supaya orang dapat kunci. Saudara, waktu orang katuk diaken tentu baking juga nanti orang bawa ini waktu sudah jo. Kita ada berdoa, Tuhan, kalau tahun yang lalu kita baking di McD supaya kita boleh berkati tuh ojek-ojek, ojol-ojol ulang tahun toh. Ini Tuhan kan yang mau. Tanya nak mau baking Tuhan. Kita cuma suka di gereja, kita mau berkati makanan, kita mau berbagi sembako. Maka Tuhan tanya doi, begitu. Tak percaya, no? Udah pegang kunci, kan apa yang kau minta, tak buka. Tiba-tiba hari Kamis ada satu pengusaha panggil kita berkhotbah di Malendeng. Bayangkan berkhotbah di Malendeng, saudara-saudara. Ya ada persembahan tuh di sana, tuh persembahan kan masuk di lapas. Dia mereka kan tahu di sana. Kau sudah habis berkhotbah, pulang semua hari Kamis, tuh ibu panggil makan, kita bilang tidak usah. Orang mau ada doa, tidak usah. Kita semua layani juga itu anugerah Tuhan. Sampai di rumah saudara-saudara, kan kita PHP nanti ada wifi di rumah. Kalau di luar nggak ada jaringan, lupa beli data. Jadi nggak dapat lihat apa-apa. Sampai di rumah kita kayak aduh, kita rekening udah masuk doi saudara-saudara. Bilang Tuhan, ini apa? Nah ada minta mau beli sembako. Aduh, memang luar biasa Tuhan. Bayangkan tuh Tuhan, Tuhan, kita mau kesemagang ledang, tiba-tiba tengah-tengah minggu, ada yang berkati. Lihat tuh Tuhan, tuh yang perlu bikin susah pada jemaat, yang perlu mau bikin susah pada anak, tuh bikin susah pada Tuhan, tuh tangan kanan, ada kunci, karena ada meminta ini bukan mau bikin supaya kita mau pergi mall, kita mau pergi kincong-kincong, mau pergi salon, bukan. Kalau Tuhan kita minta, kita ingin menjadi berkat. Kan Tuhan bilang, orang diberkati untuk jadi berkat. Dan hari ini saudara-saudara, luar biasa itu Victoria. Kalau sepanjang mau dapat berkat, minggu depan le. Jadi yang hadir pada malam hari ini datang ya minggu depan. Ada berkat le dari Jakarta. Orang mau dapat sembako lagi minggu depan. Lihat itu Tuhan tuh kekayaan bangsa-bangsa. Yesaya 60. Orang hidup jadi terang, kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Nggak perlu minta-minta dola-dola kan. Kalau orang mau pergi daerah sana, di daerah Polten sana, dola-dola tuh, gereja-gereja pakai keranjang-keranjang tuh. Lain kali kalau tuh hari orang pergi Gorontalo, oma-oma kesiang, orang suruh badola-badola. Biar dia mau kasih kalau oma-oma suruh badola, orang so apa dah. Tapi orang di sini nggak perlu dola-dola. Cukup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kasih kunci kerajaan surga. Dia tuh ada keintiman dengan Tuhan. Lakukan apa yang benar, yang baik. Nanti Tuhan yang sediakan apa yang Victoria kebutuhan. Iya toh. Jadi hari-hari ini, mari tolong persiapkan tolong hidup. Tante Tina, sebenarnya kok mesti bersaksi. Tuh, sebenarnya mau operasi. Tuh hari apa ya? Senin, Selasa. Berdoa, Tante Tina bilang, Sister berdoakan. Sebenarnya semua pasang ring jantung. Waktu kemarin itu kita periksa 90 so apa nih? 95. Pas orang habis berdoa, pas dokter mau periksa kurang 30, dokter bilang pulang dia 30 bagi apa? Iya kan? Iya Tuhan, karena apa? Ada kunci kerajaan surga. So, kalau ada kunci, apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Dokter mau baca di dalam ayat yang karena 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi.
Jadi sekalipun itu pencobaan di dunia ini tuh, di dunia ini sekarang lagi kacau-kacau, lagi resesi, banyak sekali yang resign, banyak perusahaan-perusahaan bangkrut, pengurangan pegawai. Tapi Tuhan berjanji di sini, kalau orang intim dengan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan meluputkan orang dari pencobaan yang besar di dunia ini. Supaya kau ada perbedaan. Kalau orang sama dengan tuh orang cuma happy Sunday, orang sakit, mari ini lihat. 90 jadi 30 kalau bukan Tuhan. Cuma habis berdoa. Tanda bilang, Saskia, Tuhan bilang apa? Cuma bersyukur, Tuhan bilang. Nggak usah lain-lain, bersyukur. Tiba-tiba pas dia di status, puji Tuhan yang jadi operasi. Itu tuh Tuhan tuh. Kalau orang lain sudah, so operasi itu pasang ring. Tetapi kalau Tuhan kasih kunci kerajaan surga, tuh biar lagi mau operasi, tolong cuma berdoa, nak jadi operasi. Itu matu Tuhan. Tuh. Jadi hari-hari ini bangun itu keintiman dengan Tuhan, bukan kegiatan gereja kuat. Tuh, orang lain kali sibuk, Senin kom ibu, kom bapak, ini itu. Tuh cuma sibuk dengan kegiatan, tetapi tidak ada keintiman dengan Tuhan. Nyana mau tak pakai itu, nyana mau dapat kunci kalau cuma sibuk dengan kegiatan-kegiatan gereja. Yang Tuhan mau. Orang di sini kan cuma hari Kamis dan hari Minggu. Tetapi kalian ini jemaat, aduh luar biasa orang pagi-pagi orang semua nyembah Tuhan. Itu tuh Tuhan mau Pak sebenarnya. Ada hubungan dengan Tuhan setiap hari. Orang kalau ada hubungan dengan Tuhan setiap hari, dapat lihat dari hidup. Biar susah dapat lihat enjoy. Dapat orang ini orang jadi orang kaya. Tuh biarnya ATM semua babuni, mau kasih makan, mau kasih sembako, dong kira orang miliarder. Tapi orang punya Tuhan yang kaya, orang punya Tuhan yang luar biasa. Sebab itu mesti ada kunci, mesti intim dengan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, supaya orang betul-betul hari-hari ini menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Setiap orang mau perlu apa-apa, apalagi ini anak-anak tuh mau sekolah. Ajo, Tuhan berkati kita bersuami, kasih dia pelanggan, kasih bertemu dengan orang-orang yang punya uang kita bersuami, apapun dia pekerjaan, berkati Tuhan. Jangan tuh ibu-ibu, tuh suami mau keluar, semua bakal lain. Tuh, bagaimana Tuhan mau berkati kalau mau bakal lain? Aduh, tuh hijau mana mencari jo, mana jo mana jangan. Pagi-pagi, so angkat pujian kepada Tuhan, berkati kita bersuami. Pertemukan dia pelanggan, karena Tuhan mau bayar kesian anak-anak sekolah, kebutuhan ini. Minta sama Tuhan, ada kunci orang. Iya tuh. Jangan orang pasiksa. Kalau dulu kan kita pasiksa, pinjam bank. Aduh, bayar itu Tante Mika so meninggal tuh. Pinjam pak Tante Mika. Aduh, pinjam pak Besia, pinjam pe koperasi. Oh, haleluya. Tuh, karena tidak andalkan Tuhan. Tetapi sekarang setelah kita intim dengan Tuhan, ya kita semua menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut Tuhan kekayaan. Allah sanggup tuh di 1 Korintus 9. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Tuh. Allah sanggup. Jadi hari-hari ini perkatakan ke firman Tuhan. Kalau mau keluar, kalau mau mencari Tuhan, Yosua 1 ayat 8. Kalau kita tidak menyimpang dan ke kiri dan ke kanan, apapun yang kita pijak akan diberkati oleh Tuhan. Di mana kita pergi akan jadi berkat. Perkatakan itu, Tuhan kita mau baku dapat yang bos ini Tuhan. Aduh Tuhan, berkati kita. Tuhan tahu kalau kita diberkati, kita mau kasih tuh janda-janda, tuh orang-orang susah, tuh tetangga-tetangga kita mau berkati. Pasti Tuhan mau kasih. Kalau dulu kan orang kalau diberkati, oh lebih dulu memang tentu orang diberkati kan untuk orang dulu. Kita begitu kalau dapat berkat, kita beli dulu orang kebutuhan untuk makan 1 minggu. Lebih itu no kita simpang di mana Tuhan suruh tabur kita tabur, di mana Tuhan suruh kasih. Jangan orang yang pakai hikmat. Tuhan suruh kasih, orang tabur semua, kalau orang bahagia. Ini boleh, mesti pakai hikmat. Atau dulu kan Tuhan bilang Yerusalem baru, Samaria baru ujung bumi. Jadi kasih apa tuh?
pertobatan akan menjamah apa energi selimantum. Dia ada Tuhan, karena dia adalah jiwa yang haus, yang jauh dari Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan akan menjamah dia. Dimanapun dia berada Tuhan, Engkau tangkap dia Tuhan, jauhkan dari kebinasaan, tetapi bawalah dia Tuhan pada jalan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah yang syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita mulai.